Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di Polos Ins. Seperti biasa kali ini kita akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Mr. Long yang rilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang menyamar sebagai tukang mie kelontong lantaran kegagalan dalam menjalankan misinya. Dan tanpa banyak spoiler di awal, langsung kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan di sebuah negara Taiwan, tepatnya di kota Kalsium. Terlihat di sebuah kelenteng terdapat beberapa orang dari sekelompok gangster yang terlihat sedang membicarakan sesuatu yang nampaknya terlihat serius. Di depan mereka nampak terlihat sebuah tas yang berisi uang dan juga password. Di tengah pembicaraan mereka muncullah salah satu anggota gangster itu dengan belati yang mulai menembus ulu hatinya. Lalu muncullah sosok utama dari film ini yang bernama Along. Dan tanpa musyawarah atau diskusi terlebih dahulu, Long pun membantai mereka semua hanya dalam beberapa detik bermodalkan belati. Setelah membantai mereka semua, Along pun pergi membawa tas yang berisi uang dan password itu ke sebuah hotel untuk menemui bosnya. Along sendiri adalah seorang pembunuh bayaran berdarah dingin yang tak banyak bicara, layaknya seorang pembunuh bayaran pada umumnya, dan di setiap misinya, Along menghabisi semua targetnya hanya menggunakan pisau belati. Setelah menemui bosnya, Along kembali diberikan sebuah misi oleh bosnya untuk membunuh seorang anggota Yakuza yang berada di Jepang. Kemudian adegan pun berpindah di Jepang, yang dimana Along juga telah berada di Jepang dan tengah menuju tempat target berada. Setibanya Along di tempat targetnya, Along pun gercep melakukan misinya. Namun, sialnya, tanpa Along duga ternyata targetnya ini menggunakan rompi pelindung di tubuhnya, yang membuat Along langsung dimasukkan ke dalam karung dan akan dihabisi. Setelah itu terlihat Along telah dibawa ke suatu tempat dan mulai dipukuli oleh para Yakuza itu. Mereka juga membakar password milik Along. Lalu tiba-tiba muncul seorang pria misterius yang menusuk bos Yakuza itu dan meminta agar mereka mengembalikan pacarnya, yang membuat pandangan para anggota Yakuza teralih kepada pria tersebut dan hal itu Along manfaatkan untuk melarikan diri. Geng Yakuza yang menyadari Along telah melarikan diri segera mengejarnya lalu diikuti pria misterius itu. Setelah pria misterius itu dijatuhkan oleh sang bos Yakuza, terlihat akhirnya Along bisa kabur dari tempat itu. Walaupun harus terkena tembakan di perutnya dan akhirnya Along pun bisa lepas dari kejaran para Yakuza dengan menyelinap masuk ke dalam mobil box yang tengah terparkir. Keesokan harinya, terlihat Along yang telah berada di sebuah pemukiman kumuh yang sudah tidak ditempati. Along yang tengah tertidur dibangunkan oleh seorang bocil yang langsung memberikan Along air minum. Diketahui bocil ini bernama Jun yang tinggal tak jauh dari pemukiman ini. Lalu Jun pun pergi meninggalkan Along dan tak lama ia kembali membawakan obat untuk Along. Setelah itu Jun kembali pergi dan datang lagi yang membawa beberapa pakaian untuk Along. Jun pun pergi lagi, kali ini ia membawakan Along sayuran untuk dimasak. Kemudian Along pun mencoba menyusuri pemukiman kumuh untuk mencari peralatan yang akan dia gunakan untuk memasak. Sampai akhirnya Along menemukan sebuah rumah yang sudah tak berpenghuni, yang mana bisa ia tempati untuk sementara waktu. Setelah itu Along pun kembali untuk mengambil sayuran tadi dan terlihat sudah ada si bocil Jun yang sudah menunggunya. Terlihat Along pun telah berada di rumah yang akan dia tempati dan mulai memasak. Di saat mereka berdua tengah menikmati makanan yang dimasak oleh Along, Along pun sangat terkejut saat Jun berbicara menggunakan bahasa Mandarin. Jun pun menjelaskan bahwa ibunya adalah asli orang Taiwan. Di saat bersama datang ibu Jun yang bernama Saroh. Tujuan Saroh mencari Jun adalah untuk menyuruhnya membeli narkoboy. Yang dimana diketahui bahwa si Saroh seorang pecandu narkoboy. Si bocil Jun yang sangat berbakti kepada ibunya pun segera pergi untuk membeli barang haram tersebut. Di saat Jun membeli barang haram tersebut, Along diam-diam mengikutinya dan melihatnya dari kejauhan. Sementara itu terlihat Saroh yang tengah sakau karena mungkin saja dia cukup lama tidak membeli barang haram itu. Ketika Jun telah kembali, Saroh pun segera akan memakai barang haram itu. Akan tetapi tiba-tiba muncul Along yang langsung mengambil barang itu dan memberikan Saroh sedikit pelajaran agar dia sadar akan perbuatannya itu.
Along pun mengikat Saroh agar dia bisa belajar berhenti memakai barang haram tersebut. Singkat cerita, pada malam harinya, Along terlihat sedang berjalan di sekitar tempat tinggal dan secara tidak sengaja dia menemukan handphone di sebuah mobil yang tengah terparkir. Along pun mengambil handphone tersebut bertujuan untuk menghubungi salah satu kawannya yang berada di Jepang untuk bertanya kapan kapal berikutnya akan berangkat. Kawannya mengatakan kapal akan berangkat pada tanggal 30. Lalu Along pun mencoba untuk meminjam uang kepada kawannya ini. Namun dia mengatakan tidak punya uang dan malah menyuruh Along untuk membegal saja. Keesokan harinya terlihat Along tengah memasak di bawah guyuran hujan. Padahal di belakangnya ada emperan yang tidak mungkin kena hujan. Dan di saat bersamaan ada seorang yang memperhatikannya. Lalu ia mencoba mencicipi masakan Along. Dan kita panggil saja bapak ini Pak Mamang. Setelah mencicipi masakan Along, Pak Nanang pun mengajak Along ke rumahnya dan meminta Along untuk memasak. Ketika mereka tengah menikmati masakan Along, datang tetangga dari Pak Nanang yang langsung mencicipi masakan Along. Tetangga Pak Nanang yang merasa masakan Along sangat enak meminta Along pun memasak di rumahnya karena dia akan mengadakan pesta makan-makan. Di malam hari Along memasak banyak sekali makanan dan semua orang di tempat itu sangat menyukai masakan Along karena sangat enak. Mereka yang mengetahui Along berasal dari Taiwan yang belum memiliki tempat tinggal dan pekerjaan, mereka berinisiatif untuk memodali Along usaha dengan berjualan makanan dengan bahan yang akan dipasok oleh mereka. Setelah itu Along diberi upah lantaran ia telah memasak di acara itu. Along juga diberi banyak barang dan perabotan rumah. Keesokan harinya Along pun bingung mau diapakan barang sebanyak ini. Kemudian datang Pak Nana dan yang lainnya untuk memulai membereskan rumah Along dan membuatkan Along gerobak untuk mulai berjualan. Mereka juga menyarankan agar Along berjualan di sebuah kuil karena tempat itu tempat yang paling strategis untuk berjualan dan cukup ramai. Singkat cerita, Along pun mulai berjualan mie ayam dengan dibantu oleh Jun yang sangat semangat dalam bekerja. Di sisi lain, terlihat semua orang yang di sana juga sangat menyukai makanan Along yang membuat Pak Nanang dan yang lainnya merasa sangat senang. Di sana mereka pulang terlihat perjuangan Along dan Jun dalam mendorong gerobak jualannya karena jarak dari kuil ke tempat tinggalnya itu lumayan jauh. Pada malam harinya terlihat kondisi Saroh yang sudah sangat lebih baik dari sebelumnya dan ketika Saroh melihat Jun yang tengah tertidur lelap, seketika dia mengingat masa lalunya di mana si Saroh adalah seorang pekerja mantap-mantap yang berpacaran dengan seorang pria di tempatnya bekerja dan orang itu tak lain adalah orang yang di awal film yang mencoba membunuh bos Yakuza dan meminta pacarnya untuk dikembalikan. Di saat itu hubungan mereka sangatlah bahagia sampai akhirnya sisa roh bunting yang membuat mereka tambah bahagia. Akan tetapi bos yang mempekerjakan Saroh dan pacarnya bekerja mengetahui bahwa Saroh hamil. Ia pun sangat marah dan menghajar pacar Saroh. Mereka pun membawa Saroh ke tempat aborsi untuk mengaborsi kehamilannya. Namun Saroh yang tak mau membunuh anaknya pun memilih kabur dan menjaga kehamilan sampai melahirkan. Setelah melahirkan, Saroh yang kehabisan cuan kembali pada pekerjaan sebagai pekerja mantap-mantap demi mencukupi kebutuhannya dan juga anak yang baru lahir. Beberapa waktu berlalu, Saroh mendapat pelanggan yang bernama Jaya yang menyuntikkan narkoba itu kepada Saroh sehingga Saroh tidak bisa lepas dari Jaya. Akan tetapi pada suatu hari Sekata sudah cukup lama tidak mengunjunginya sehingga Lili harus membeli barang itu sendiri sampai Lili menghabiskan semua uangnya dan tak mampu membayar uang sewa rumah lagi lalu diusir dari rumah sebelumnya dan tinggal di tempat ini. Sementara itu Along akhirnya bisa membeli beberapa pakaian dari hasil penjualan mie ayam dan semakin semangat mengumpulkan uang untuk kembali ke Taiwan. Keesokan harinya pembeli Along semakin bertambah banyak sehingga membuatnya dan Jun lebih bersemangat untuk bekerja. Singkat cerita, di saat malam hari terlihat Pak Nanang dan yang lainnya mengikuti sebuah lomba seni dan berhasil mendapatkan juara ketiga dengan hadiah 3 tiket liburan. Yang dimana ia memberikan hadiah liburan itu kepada Jun agar bisa berlibur bersama ibunya dan juga Along.
Jun juga dibekali sebuah kamera untuk mengabadikan momen saat mereka berlibur. Di malam hari, Along pun bimbang antara pergi berlibur atau pulang ke Taiwan karena besok bertepatan tanggal 30. Dan jika dia pergi berlibur, maka uang yang telah dia kumpulkan akan habis untuk berlibur. Namun keesokan harinya, Along memilih untuk pergi berlibur untuk membuat si bocil Jun senang. Terlihat Along sangat menikmati liburan ini dan menikmati kehangatan sebuah keluarga yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jun juga sangat merasa bahagia karena ibunya kini telah bebas dari jeratan narkoboy dan seolah memiliki keluarga yang utuh. Kemudian terlihat mereka telah kembali pulang dan membawakan Pak Nanang dan yang lainnya oleh-oleh membuat mereka sangat senang. Di malam hari, Along pun mengantar Saroh dan Jun ke rumahnya. Di sini Saroh sangat berterima kasih kepada Along atas semua yang telah dia lakukan. Hari-hari berlalu, Along mulai terlihat sangat menikmati kehidupannya sekarang, di mana Along memasukkan Jun ke sebuah tim baseball, lalu melatihnya sampai Jun bisa ikut pertandingan dan menjadi penentu kemenangan. Hingga pada suatu hari mereka yang sangat bahagia ketika akan berangkat berjualan dilihat oleh Jaya. Sahro yang tahu mereka sedang diperhatikan oleh Jaya dari kejauhan pun segera pulang karena takut Jun dan Along disakiti oleh Jaya. Along yang melihat Saroh tiba-tiba pulang pun merasakan sebuah kejanggalan di hatinya. Terlihat Saroh telah tiba di rumahnya dan disusul oleh Jaya yang tak mengikuti Saroh. Kemudian Jaya pun memberi narkoboy kepada Saroh. Saroh yang sudah taubat untuk menolaknya yang membuat Jaya sangat marah dengan meminta Saroh untuk membeli kepadanya demi keselamatan dirinya dan Jun. Karena akhirnya Jaya menemukan Along dan akan dia habisi. Ternyata Jaya adalah anak buah dari bos Yakuza. Saroh juga yang baru tahu Jaya adalah anak buah dari bos Yakuza pun sangat terkejut. Ditambah lagi dengan ancaman mereka yang akan mensikat Along. Sehingga Saroh tidak bisa berkata-kata lagi dengan apa yang dilakukan Jaya. Sementara itu terlihat Jun seolah mulai gelisah karena ibunya yang belum juga datang. Lalu terlihat Saroh yang telah selesai di Wik-Wik oleh Jaya pun sangat sedih dengan apa yang telah dialami dan juga dia harus membeli terjerat oleh Jaya dan barang haram tersebut yang membuatnya merasa sangat putus asa. Dan di tempat lain tampak Jaya yang tengah menikmati mie ayam buatan Along. Setelah itu tampak dia tengah menghubungi seseorang. Along yang sadar gerak-gerik Jaya yang mencurigakan pun segera mengajak Jun untuk menutup dagangannya lalu pulang. Setelah sampai di rumah Jun dan Along sangat terkejut karena Saroh telah meninggoy dengan cara gantung diri. Di saat bersamaan para Yakuza telah berada di tempat itu dan merusak gerobak milik Along. Di sisi lain datang Pak Nanang CS yang mencoba menghentikan perbuatan para Yakuza tersebut. Akan tetapi mereka semua malah dipukuli oleh para Yakuza dan Jaya. Tak lama kemudian datang bos Yakuza bersama anak buahnya dengan senjata lengkap yang siap untuk mensikat si Along. Namun terlihat Along dengan tenang dan seperti biasa tanpa musyawarah terlebih dahulu, Along menghabisi mereka semua satu persatu dengan hanya menggunakan pisau belati. Setelah itu terlihat Jun yang sangat sedih atas kematian ibunya dan para tetangga seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Setelah kejadian itu terlihat Along yang tengah melamun diminta untuk pergi dari kota itu oleh Pak Nanang. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Saat ini Along telah berada di Taiwan dan mendapat misi baru dari sang bos. Tapi tiba-tiba Along terkejut dengan kedatangan Pak Nanang CS dari Jepang yang telah berada di Taiwan untuk mencarinya. Di akhir film kita diperlihatkan saat ini Along hidup bahagia bersama dengan Jun dan film pun tamat. Seperti biasa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah tidak ada kata bahagia selagi kita masih mendekati narkoba. Oke, saya mewakili segenap rekan-rekan kerja yang bertugas. Terima kasih sudah menonton dan saya mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di alur cerita menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.